Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pertama-tama saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama lengkap saya Celestiani Momang. Saya mahasiswi semester 4 ruang 2 Stipa Santos Linus UT. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kampanye atau menjelaskan materi tentang bagaimana tanggapan Gereja Katolik terhadap pidana korupsi, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan UAS pendidikan politik. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan memaparkan materinya. Baik, sebelum kita mendalami bagaimana pandangan Gereja Kristiani mengenai korupsi, kita pahami dulu bagaimana konsep korupsi itu sendiri. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara demi kepentingan pribadi atau orang lain, di mana korupsi itu suatu keburukan, kejahatan, ketidakjujuran yang tidak bermoral dengan mempunyai penyimpangan dari kesucian. Dan tentu kita ketahui akhir-akhir ini korupsi terus terjadi di negara manapun, kendati berbagai upaya yang dilakukan. Korupsi ini tindakan yang dapat merugikan negara karena mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya investasi dan juga meningkatnya kemiskinan di suatu negara. Adapun beberapa jenis korupsi. Yang pertama, korupsi uang negara, korupsi suap menyuap, korupsi tindakan pemerasan, korupsi penyelewengan jabatan, korupsi gratifikasi, dan juga korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Baik, tindakan korupsi ini merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Baik, tentu kita ketahui bagaimana tadi konsep korupsi. Sekarang kita akan membahas bagaimana tanggapan Gereja Kristiani mengenai kasus korupsi. Baik, tentu kita ketahui bahwa banyak tanggapan dari berbagai bentuk mengenai korupsi ini. Salah satunya tadi tanggapan Kristiani mengenai korupsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanggapan Kristiani tentang korupsi. Baik, tentu kita ketahui lalu bagaimana pengertian pandangan Kristiani itu tentang korupsi, yaitu suatu tindakan yang melanggar hukum, pengingkaran kepada Tuhan yang mana memelihara umat dan ketamakan manusia, di mana dalam kitab suci korupsi itu dianggap sebagai suatu tindakan dosa atau pencurian, dosa besar, dosa yang hancur kehidupan bersama, di mana orang Kristen meyakini bahwa perbuatan korupsi akan mendapatkan hukuman dari Tuhan, bahwa pelaku korupsi diminta untuk selalu bertanggung jawab atas perbuatan mereka di hadapan pengadilan. Tuhan dalam hal ini, pengadilan itu adalah suatu alat Tuhan untuk memberantas suatu kejahatan dan juga iman Kristiani. Di sini iman Kristiani sangat menentang tindakan korupsi. Hal ini karena sebagai kejahatan sosial yang tidak bermoral dan tidak jujur. Faktor pemicu terjadinya korupsi ini karena adanya kebutuhan yang melampaui penghasilan, adanya peluang, dan dikuasai dengan sifat serakah, di mana kitab suci menganggap bahwa korupsi itu tadi sebagai dosa mencuri
yang biasanya dilakukan secara diam-diam sehingga merugikan sesama dan negara. Bahwa kita tahu sumber utama dilakukan tindakan korupsi adalah hati, karakter manusia sendiri yang buruk, penuh egoisme dan keserakahan. Dalam keyakinan iman Kristiani, pelaku korupsi bukan sebagai akibat, melainkan hakikat dari manusia itu sendiri. Baik, jadi korupsi itu sangat melekat dalam diri manusia. Dimulai dari pembinaan manusia sebagai makhluk yang disembuhkan dan diselamatkan oleh rahmat Tuhan. Tidak hanya itu saja, tetapi juga tuntutan perubahan sikap untuk selalu bertobat dengan memulai hidup yang bersih, jujur, dan mematuhi ketentuan hukum. Baik, korupsi yang selalu mendatangkan keuntungan pribadi sehingga pihak lain juga merugikan. Baik, di sini saya akan menawarkan solusi. Baik, solusi dari saya akan mencanangkan bahwa saya mengajak umat Kristiani agar menjadikan sikap dan gerakan anti korupsi ini sebagai habitus baru dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai iman Katolik yang dengan tegas untuk tidak berbuat korupsi. Karena bagi gereja, lembaga menjadi pelopor gerakan anti korupsi. Sini saya mengajak kita harus berani menjadi teladan kejujuran dan penegakan hukum di dalam institusi gereja sendiri. Kita ketahui musuh nomor satu gereja adalah korupsi, karena jelas-jelas bertentangan dengan perintah serta tuntutan Injil, yaitu kasih terhadap sesama. Gereja telah menyebut korupsi sebagai kejahatan yang harus dicegah dengan berlaku jujur, tidak menyelewengkan kekuasaan demi diri sendiri, keluarga, atau kelompok. Dengan menolak tawaran korupsi, maka marilah kita melibat aktif menata hidup dalam bangsa yang lantas merapatkan barisan menerangi penyakit dan kejahatan kemanusiaan ini di dalam dengan bersama gereja. Karena inilah kesempatan dan peluang baru untuk evangelisasi gereja melalui ajaran dan teladan. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan kerja kita, lalu kita tularkan di sekeliling masyarakat kita. Jadikanlah sikap korupsi dan gerakan anti korupsi itu sebagai habitat baru untuk hidup kita sehari-hari. Baik, demikianlah penjelasan materi mengenai tanggapan gereja mengenai korupsi. Baik, terima kasih.